warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat tutorial mengerjakan fungsi logika dan fungsi matematika di aplikasi Excel. Yang pertama kita langsung saja buka aplikasi Excel. Karena di sini saya udah ada dokumennya, jadi saya tidak perlu membuat dokumen baru lagi. Nah, yang pertama ada fungsi logika. Fungsi logika ini ada 4. Yang pertama ada fungsi not, yang kedua ada fungsi and, yang ketiga ada fungsi or, dan yang terakhir ada fungsi if. Kita langsung saja yang pertama, fungsi not. Fungsi not adalah kondisi kebalikan atau bukan atau tidak atau antonim, nilainya benar atau salah. Cara pengerjaannya adalah yang pertama di kondisi kita tulis. Kita ketik angka 1 dan angka 0. Lalu gimana cara menentukan hasil benar atau salahnya? Itu kita memasukkan rumusnya sama dengan not, buka kurung, kita klik angka 1, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Di sini sudah terdapat hasilnya. Gimana untuk hasil yang di bawahnya? Kita tarik saja hasil dari atas ini. Nah, sudah ada hasilnya. Lanjut di fungsi kedua, ada fungsi n. Fungsi n adalah kondisi menggabungkan dua statement dengan hasil eksekusi benar atau salah disebut konjungsi. Di statementnya ini udah saya buat, yaitu ada umur Henny dan umur Rani dengan umur yang berbeda. Lalu di sini ada logika 1 dan logika 2. Di sini kita juga akan menulis angka 1, 1, 0, dan 0. Di logika kedua, kita juga akan menulis angka 1, 0, 1, 0, 1, dan 0. Untuk menentukan hasilnya, kita juga masukkan rumus di sini sama dengan n. Buka kurung, masukkan umur Henny. Umur Henny lebih kecil dibandingkan umur Rani. Lalu kita kasih titik koma. Kita klik lagi umur Rani lebih besar dibandingkan umur Henny. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini udah ada hasilnya. Untuk hasil di bawahnya kita tarik saja dari hasil yang sudah kita cari. Nah, inilah hasilnya. Lalu kita ke fungsi OR. Fungsi OR ini adalah kondisi menggabungkan dua statement atau lebih dengan hasil eksekusi benar atau salah menggunakan OR. Di sini juga sama, kita masukkan angka terlebih dahulu. Lalu di sini kita juga masukkan rumusnya sama dengan OR, buka kurung, lalu kita klik umur Rani, lebih besar dibandingkan umur Henny. Titik koma, kita klik lagi umur Henny, lebih kecil dibandingkan umur Rani. Kurung, lalu kita enter. Nah, udah ada hasilnya, lalu untuk ke bawahnya sama, kita tarik lagi. Nah, ini hasilnya. Oke, yang di 4 ini ada fungsi if. Fungsi if adalah implikasi dari suatu statement untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, untuk di status ini kita masukkan saja rumusnya sama dengan if, buka kurung, kita klik nilai infor. Nilai infor ini lebih besar sama dengan 75. Kenapa lebih besar sama dengan 75? Jika nilainya di atas 75, maka dia dinyatakan tuntas. Kalau nilainya di bawah 75, dia dinyatakan remedial. Lanjut, titik koma, tanda kutip, tuntas, titik koma, tanda kutip, titik koma, tanda kutip lagi, remedial. Tanda kutip, lalu kita
tutup kurung, dan enter. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Untuk hasil di bawahnya kita tarik saja. Nah, untuk di grade ini kita masukkan rumus if, sama dengan if, buka kurung, kita klik nilai infor, lebih besar, sama dengan 90. Titik koma, tanda kutip, A, tanda kutip, lalu titik koma. Kenapa di sini tertulis sama dengan 90 dan titik koma A? Karena kita akan mengambil nilai dari grade untuk menentukan hasilnya. Lalu kita tulis lagi if, kita buka kurung, lalu kita klik nilai infor, lebih besar sama dengan 80, titik koma, tanda kutip, B, titik koma, kita lanjutkan seterusnya seperti itu. If, buka kurung, kita klik nilai infor, lebih besar sama dengan 70, titik koma, tanda kutip, C, titik koma lagi, if lagi, buka kurung, kita klik nilai infor, lebih besar sama dengan 60, titik koma, tanda kutip, D, tanda kutip lagi, titik koma, dan yang terakhir if, buka kurung, kita salin aja karena nilai infonya sudah tertutup, Ctrl C, dan di sini Ctrl V. Nah, lebih kecil sama dengan 60, 50, titik koma, tanda kutip, E. Lalu tutup kurung, kita. Nah, ini untuk hasil grade-nya. Untuk di bawahnya gimana? Kita tarik saja. Dan yang terakhir di sini ada kita menentukan peringkat. Untuk rumusnya sama dengan rank. Buka kurung, kita klik nilai infor, titik koma. Nah, di sini kita klik lagi nilai infor, tapi kita dari nilai 80 sampai ke nilai 90. Lalu kita kunci dengan Fn F4. Jika tidak bisa Fn F4, maka kita klik F4 saja. Lalu titik koma dan 0. Tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini peringkatnya udah keluar. Untuk ke bawah kita lanjutkan dengan tarik saja. Nah, inilah peringkatnya. Maaf. Nah, kita lanjut ke fungsi matematika. Nah, di sini juga udah saya buat tabelnya karena agar mempercepat waktu saja. Di sini ada operasi, persamaan, dan hasil eksekusi. Di operasi ini ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan perpangkatan. Nah, yang pertama ada perkalian. Di sini sama tanda petik sama dengan misalnya 5 dikali 2. Kita enterkan. Nah, untuk simbol perkalian yaitu adalah ini. Gimana sih cara menentukan hasil eksekusinya? Kita tulis lagi, kita hilangkan tanda petiknya. Jadi langsung sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Begitu juga dengan pembagian, cuman berbeda simbol saja. Tanda petik sama dengan 5 dibagi 2. Entar. Nah, di sini kita akan menentukan hasilnya lagi sama dengan 5 dibagi 2. Enter. Nah, ini dia hasilnya 2,5.
Nah, untuk di penyebelahan juga sama, tanda kutip sama dengan 5 ditambah 2. Nah, di sini kita tulis lagi sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan pengurangan di sini adalah sama dengan, tanda kutip sama dengan 5 dikurang 2. Lanjut ke hasil eksekusinya. Sama dengan 5 dikurangi 2. Hasilnya 3. Dan yang terakhir ada perpangkatan, yaitu tanda ketik sama dengan 5 pangkat 2. Lalu di sini langsung saja ke hasilnya sama dengan 5 dipangkatkan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, inilah cara pengerjaan fungsi matematika. Nah, jadi di sini karena terlalu polos, kita akan menambahkan sedikit warna. Untuk warna mungkin saya akan pakai warna biru. Kita bebas ya, mau pakai warna apa aja. Nah, di sini juga sama, warna biru juga. Nih, di fungsi logika juga sama, di sini saya akan menambahkan warna. Nih, warna biru juga. Ini juga sama, kita kasih warna biru. Kita kasih warna biru juga. Maaf, di sini juga sama, kita kasih warna biru juga. Nah, tapi mungkin di sini akan agak berbeda. Di sini saya akan membuat warna mungkin kayak selang-seling. Di sini warna putih, di sini warna biru. Nah, caranya gimana? Yang pertama, ini kita kasih warna biru dulu. Lalu di sini kita tarik. Kita klik format painter. Lalu kita kasih di nomor 3. Nah, sudah jadi. Nah, jadi itu saja video tutorial dari saya. Mohon maaf ada bila kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.